Waktu si Siti ini ngelihat orang yang dimaksud sama tunangannya, dia refleks teriak langsung bilang gini nih, "Jangan, pokoknya maju terus, jangan berhenti ya. Kali ini tolong nurut sama aku." Ya mereka tetap jalan. Mereka ngelewatin lah satu musola teman-teman. Nah dia ngelihat nih, di musola itu ada sendal, ada banyak sendal gitu. Tapi anehnya di dalam musola itu nggak ada orang sama sekali gitu. Yo, halo guys, balik lagi di channel Zaki Arifandi. Ya, di video kali ini kita bakal membawakan cerita horor lagi teman-teman ya. Cerita horor kali ini tuh aku kasih judul Perjalanan Horor dari Cirebon menuju Ciamis ya. Oke, di video kali ini ada nama temanku, aku kasih nama samaran aja ya, yaitu Siti sama si Agus ya. Jadi Siti sama Agus ini udah tunangan gitu. Nah jadi si Siti ini tuh kerjanya di Cirebon teman-teman. Terus tunangannya itu kerjanya di Indramayu. Nah waktu itu kata Siti, neneknya ini tuh udah dirawat di klinik udah selama seminggu katanya. Terus neneknya ini tuh ngigau pengen kalau si Siti itu pulang ngejenguk dia. Ya udahlah, Siti sama Agus ini minta cuti lah sama atasannya ya selama 2 hari gitu. Jadi Siti sama Agus ini tuh langsung berangkat dari kontrakannya si Siti yang berada di Cirebon teman-teman ya. Jadi mereka berangkat jam 8 pagi gitu. Terus mereka mampir dulu di Majalengka itu di jam setengah 11-an. Jadi Cirebon, Majalengka, Ciamis. Jadi Majalengka itu di tengah-tengah gitu. Nah mereka ngelewatin jalur Jahim teman-teman ya. Kisaran perjalanan itu 2-3 jam kata si Siti ya. Nah jujur kata Siti, dia belum pernah ngelewatin jalan ini. Yang tahu jalan ini itu cuman tunangannya si Agus kata Siti. Jadi jam 12-an dia itu udah ada di persimpangan. Persimpangannya itu simpang 3 gitu, tapi yang Y gitu loh teman-teman. Simpang 3 yang Y gitu. Terus tiba-tiba si Asep ini bilang, "Yang coba deh cek Google Map, kayaknya aku lupa deh jalannya." Ya si Siti kaget dong. Lah gimana sih, katanya kamu tahu kata si Siti kan. Si Agus ini bilang, "Aku lupa yang, coba tolong cek aja deh daripada kita nyasar nanti." Ya udahlah ya, si Siti ini ngalah kan, nggak mau ribut-ribut gitu. Ya udah dia cek Google Map, terus diambil kata di Google Map itu disuruh lajur ke kiri, tapi nggak tahu kenapa ya feeling Siti ini bilang kalau lajurnya kanan. Nah karena dia percaya sama Google Map, ya udahlah dia masuk ke lajur kiri. Nah waktu dia masuk ke jalur itu teman-teman ya, jalur itu tuh turunan. Nah di bawahnya itu pohon bambu semua tuh, tinggi-tinggi ya. Ya tingginya 5 meteran ya, setinggi pohon kelapa gitu, mungkin lebih tinggi lagi ya. Nah suasananya itu dingin ya, namanya juga banyak pepohonan gitu, mungkin sejuk gitu ya. Nah si Siti ini bingung kan, padahal waktu itu jam 11 siang ya, kok bisa dingin gitu. Ya udahlah, udah banyak deh kejanggalannya. Nah sekitar 1 jam kemudian harusnya mereka itu udah setengah jalan. Terus tiba-tiba motor tunangannya si Agus ya, motor si Agus ini tuh gak kuat nanjak teman-teman. Kebetulan waktu itu yang dia pakai itu motor CBR, motor gede ya. Ya masa sih motor gede nggak kuat nanjak gitu. Ya udahlah mereka nyari bengkel lah mereka ya. Pas ketemu bengkel rusak lagi, Kata si Siti udah 3 kali nih masuk bengkel, masih nggak kuat, masih rusak mulu katanya. Ya udah, nih masuk bengkel keempat kata si Siti. Pas dia tiba di bengkel keempat, nah di depan bengkelnya itu agak jauh sih ya. Ada kejadian longsor gitu teman-teman ya. Jadi bekas longsor gitu ya, agak lumayan jauh lah, tapi masih bisa dilihat gitu. Terus si Siti refleks nunjuk ya, bilang ke si Agus, "Lihat deh yang bekas longsor itu, gede banget, kasihan ya," katanya. "Gimana ya yang dirasain warga di sana? Tiba-tiba kena musibah besar gitu. Kasihan banget," kata si Siti kan. Terakhir dia sama si Agus ini tuh ya berhenti di rest area teman-teman ya, rest area atau rumah makan kata si Siti. Tapi itu sepi katanya. Cuman ada bapak-bapak yang jaga parkir kata si Siti kan. Terus tunangannya benerin motor lah di situ sambil ngedumel kesel karena motornya masih rusak gitu, karena nggak bener-bener ya motornya. Ya udahlah, dia sama tunangannya si Agus ini dia paksain lah motor ini tuh sampai ketemu bengkel lagi gitu, dipaksain jalan lah. Terus si Siti ketemu lagi bengkel nih, satu lagi yang terakhir nih teman-teman ya, bengkel kelima, berarti udah 5 kali dia masuk bengkel nih. Nah di bengkel itu pas bapaknya mau benerin motor, tiba-tiba dia bilang gini, "Saya bukan orang bengkel mas, tapi saya bantu benerin ya motornya," katanya kan. "Tapi mohon maaf, saya izin sholat dulu." Padahal waktu itu kata si Siti, dia nggak ngedenger suara azan karena dia ngelihat jam di HP itu jam 2 siang. Ya udahlah,
Ya mungkin keanehan atau apa, mungkin bapaknya belum sholat zuhur kali mungkin ya. Udahlah, dibenerin lah motornya. Motornya dibenerin sampai jam 3 lebih kata si Siti. Nah, si Siti dikasih minum lah sama istrinya si bapak ya. Terus si Siti numpang ngecas HP. Nah, setelah selesai dibayarlah motornya. Terus mereka jalan nih. Nah, di perjalanan mereka itu udah ngerasa lama banget. Langit udah mulai gelap gitu. Tapi mereka belum nyampe, padahal ya harusnya udah nyampe dari tadi dong. Nah, padahal normalnya kata si Siti kan 3 sampai 4 jam. Apalagi cowoknya ini dia bilang ya, bawa motornya ngebut banget, CBR ya. CBR motor gede, otomatis ngebut dong, ya kan? Nah, dia baru sadar teman-teman, ya. Ada yang aneh nih di sini kata si Siti kan. Nah, di sini si Siti ada yang ngerasa aneh nih kata si Siti kan. Dari jalannya yang besar terus tiba-tiba ngecil, terus tiba-tiba jalannya jadi jalan tanah merah gitu, teman-teman. Tahu nggak kata Sisi? Ternyata itu tuh jalan bekas longsor yang dia tunjuk dari atas tadi nih. Nih longsornya di bawah, ya. Longsornya di sini. Dia tunjuk di sini nih. Tiba-tiba dia ada di sini, gitu. Kata si Siti kan. Kayak mustahil aja gitu tiba-tiba dia pindah. Padahal jauh loh dari sini ke sini. Tiba-tiba dia pindah nih. Udah di bawah sini nih. Nah di situ Siti ketakutan banget ya. Dia peluk cowoknya itu kuat-kuat ya. Dia tahan nangis di sana ya, wajar lah namanya cewek ya kan. Nah dia sadar kalau dia sama cowoknya itu tuh ada di tempat yang seharusnya bukan tempat mereka. Di situ Siti ya mencoba menenangkan diri ya biar cowoknya juga nggak takut. Gimana sih gitu, sama-sama saling nenangin diri lah gitu. Nah si cowoknya ini ya sebenarnya sih si cowoknya ini cukup skeptis dengan hal-hal kayak gitu ya, dia nggak percaya gitu. Yaudahlah, si Siti langsung cek Google Map teman-teman. Nah anehnya HP-nya ini nggak ada sinyal. Terus tiba-tiba baterainya ini tinggal 10%. Di sini nih Siti ingat banget teman-teman ya, kalau dia ngecas sampai 100%, tiba-tiba tinggal 10%. Tadi dia ngecas di bengkel loh, ya ngecas di bengkel, nggak tahu kenapa tiba-tiba tinggal 10% gitu. Ya udahlah, dia jalan terus keluar dari jalan tanah tadi kan. Terus dia ketemu jalan yang udah rusak. Nah jalan rusak itu kiri tebing kanan tebing, pokoknya kiri kanan dia tebing gitu. Dimana jalannya waktu itu udah habis maghrib atau mau maghrib katanya. Gak ada penerangan sama sekali, penerangan cuma dari lampu motornya si Agus ini ya teman-teman ya. Nah sepanjang jalan itu ya gak ada rumah sama sekali karena sepi, pokoknya hutan gitu. Kalaupun ada rumah jaraknya cukup jauh teman-teman dari rumah ya. Dari rumah ke rumah itu cukup jauh gitu. Nah dia perhatiin lah rumah-rumah yang dia lewatin gitu kan. Ternyata rumah-rumah di situ ya masih rumah-rumah panggung teman-teman. Cuman beberapa rumah yang bangunannya semen, selebihnya banyak rumah-rumah panggung, rumah-rumah zaman dulu gitu. Penerangannya masih lampu kuning. Si Siti ini ya perasaannya udah nggak enak gitu masih. Cuman dia nggak berani ngomong gitu sama cowoknya ini nih. Nah di perjalanan cowoknya ini nyeletuk ya, yang di depan ada orang tuh, nanti kamu turun, kamu tanyain ya jalannya kemana ini. Kan si Siti tadi dia lagi asik ngeliat rumah-rumah, terus tiba-tiba dia refleks dong ngelihat orang yang dimaksud sama cowoknya ini. Waktu si Siti ini ngelihat orang yang dimaksud sama tunangannya, dia refleks teriak langsung bilang gini nih, jangan, pokoknya maju terus, jangan berhenti ya, kali ini tolong nurut sama aku. Untungnya ya cowoknya ini tuh nurut sama si Siti ya, dia lewatin lah orang itu. Nah pas dia ngelewatin orang itu, hawanya itu beda kata si Siti. Hawanya itu dingin ya, kayak bapak-bapak ini nih penampilannya itu kayak pulang dari masjid gitu teman-teman. Masih pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko gitu. Tapi tatapan bapaknya itu kosong gitu. Bahkan waktu motor mereka ini lewat di samping bapak itu, ya pandangannya cuma kosong, nggak noleh sama sekali ya. Biasanya kita kan kalau ngelihat ada motor yang lewat samping kita langsung refleks ngeliat kan. Nah dia nggak, kosong aja jalan, kosong gitu. Nah cuman pas mereka ngelewatin orang itu, si Siti bilang dalam hati ya, ini aku translate, mohon maaf kalau salah ya. Maaf, saya cuma numpang lewat. Kalau ada salah dalam ucapan saya, mohon dimaafkan. Nah di situ Siti mulai nangis karena dia udah panik banget ya. Dia udah baca doa. Habis dia baca doa gitu, di situ dia ngelihat pemukiman yang agak ramai gitu. Tapi anehnya ya, di kampung ini tuh rumahnya banyak ya, rumah kayak kampung biasa. Tapi nggak ada orang sama sekali gitu. Terus lampu-lampu di rumah itu cuma ada beberapa yang nyala, ada beberapa yang mati gitu.
Ya mereka tetap jalan, tetap jalan, tetap jalan. Mereka ngelewatin lah satu musola teman-teman. Nah dia ngeliat nih di musola itu ada sendal, ada banyak sendal gitu. Kalau kita ngelewatin musola pasti kelihatan dong dari luar ada orang atau enggak. Apalagi udah mau maghrib pasti banyak dong ya kan. Tapi anehnya di dalam musola itu nggak ada orang sama sekali gitu. Nah di puncaknya kata si Siti, dia nangis sampai gemeteran di pundak cowoknya ini pas dia lihat bapak itu berdiri di pinggir jalan. Bapak yang tadi yang pengen ditanyain sama si cowoknya tadi itu, ya bapak ini berdiri lagi di pinggir jalan. Tapi cowoknya ini nggak sadar kalau itu adalah orang yang sama gitu. Terus Siti bilang kan, pokoknya jangan berhenti, jalan aja terus, jangan berhenti, jalan aja terus ya. Nah ikutin aja jalur ini sambil kita doa, kata si Siti. Ya udahlah mereka jalan ya mereka ketemu tanjakan teman-teman. Tanjakan ini cukup curam ya. Nah motornya ini tiba-tiba nggak kuat nanjak teman-teman di tanjakan itu. Nggak kuat nanjak. Ya mungkin karena efek belum bener tadi ya. Kita positif thinkingnya efek belum bener tadi gitu. Cowoknya ini berhenti gitu. Cowoknya berhenti, dia bilang kan, sayang maaf nih kamu turun dulu ya, kayaknya motornya ini nggak kuat nanjak deh kalau berdua, katanya. Sebenarnya si Siti ini takut teman-teman, tapi ya mau gimana lagi ya udahlah turun deh katanya. Dia turun, dia jalan. Nah pas dia jalan itu sampingnya itu tuh ada satu rumah yang rumahnya itu gelap banget, rumah-rumah panggung gitu tapi gelap banget. Tapi anehnya pas Siti lewat dia kayak ngelihat ada banyak orang di dalam rumah itu padahal rumahnya gelap gitu. Ya udahlah si Siti tetap jalan, dia nggak mau mikirin apa-apa ya, pikirannya udah kacau. Dia jalan terus sampai akhirnya dia sampai di atas. Tiba-tiba badannya ini capek, kayak letih, lesu gitu, kayak orang ke dehidrasi gitu. Pas sampai di atas, si Siti kan udah kecapean ya. Terus dia duduk sebentar, dia berdoa, dia bilang dalam hatinya, Uyud, gimana ini? Kayaknya aku nih bikin kesalahan. Dia nunjuk tanpa bilang permisi. Maksud si Siti tadi, dia nunjuk tempat longsor tadi itu tanpa bilang permisi. Sebenarnya Uyud, aku ini pengen pulang, aku pengen lihat nenek. Aku takut telat Uyud tolong aku, katanya si Siti. For your information teman-teman ya, Uyud ini tuh panggilan Siti untuk kakek buyutnya. Karena banyak yang bilang, orang indigo bilang, dia ini tuh dijaga oleh arwah kakek buyutnya gitu. Dan di sini dia nunjuk pakai telunjuk tanpa permisi, katanya si Siti. Dia nggak sopan banget nih. Nah dari sanalah dia ingat baca surat ya, pokoknya dibaca beberapa ayat gitu. Waktu dia mau naik motor, dia jongkok nih di depan motor, dia jongkok, dia pegang bodi motornya. Terus dia bilang, tolong ya, kamu bawa kita ke jalan yang semestinya, kata si Siti. Bawa kita ke tempat tujuan kita. Jangan rusak-rusak lagi, jangan sakit-sakitan lagi. Aku mohon banget ya. Aku janji abis ini aku bakal servis kamu ya. Tapi kamu anterin aku dulu dong ya. Anterin aku ke tempat tujuan yang semestinya dengan keadaan sehat dan utuh, kata Siti. Ya meskipun katanya agak gila ya ngomong sama motor, tapi ya pokoknya apapun caranya dia berdoa, dia positive thinking, dia hindarin pikiran-pikiran yang buruk gitu. Si Siti ini udah nangis, udah ketakutan ya. Yang cowoknya ini yang pelenger, dia natap aku. Terus kata Siti, cowoknya ini yang biasanya pelenger nggak tahu apa-apa, dia natap Siti itu dalam banget. Lalu dia naik motor lah. Dia bilang gini, sayang, pegangan yang erat, kata cowoknya ya kan. Aku janji kamu bakal ketemu nenek malam ini, kata cowoknya. Udahlah si Siti nggak jawab lah, dia udah ketakutan, udah capek banget ya. Dia cuman ngangguk aja. Dia pegangan lah sama cowoknya dan motornya itu jalan ngebut gitu. Mereka udah 3 kali ketemu tikungan, tapi tanpa bingung mereka langsung ngambil kanan. Biasanya ketemu tikungan pertama dia bingung nih ngambil kanan atau kiri. Tikungan kedua dia bingung ngambil kanan atau kiri. Tikungan ketiga dia langsung ngambil kanan gitu. Nah di tikungan ketiga ini mereka jalan itu panjang banget, kayak nah di sepanjang jalan itu banyak rawa-rawa, ada pokoknya kayak hutan-hutan gitu, hutan-hutan lagi dia mereka ketemu gitu. Mereka jalan, tiba-tiba di depan mereka ini ada gapura teman-teman ya, ada gapura. Mereka lewatlah gapura. Pas mereka lewat gapura, tiba-tiba di depan mereka ini ada perkampungan yang rame, ada orangnya rame gitu, rame. Terus si Siti langsung nengok ke belakang dong, refleks dong, nengok ke belakang. Oh, padahal tadi katanya jalannya sepi, hutan-hutan. Di belakang mereka juga kampung teman-teman ternyata. Waduh, kata si Siti. Tapi dia di sini dia kaget kan, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Ya, dia nggak ngomong apa-apa sama cowoknya. Waktu itu dia buka HP, langsung refleks buka HP.
Nah, dia bingung kan? Lah, baterainya 100%. Terus sekarang dia ngeliat jam kan, jam 10 malam. Jam 10 malam, sinyalnya full sekarang nih. Udah normal semua. Terus dia cek lagi HP-nya kan, ada banyak pesan masuk, ada miss call dari keluarga dia sama dari keluarga cowoknya ini. Terus dia refleks langsung cek Google Map, ternyata jalur yang di Google Map sama jalur yang dilewatin beda, teman-teman. Nggak ada pebukitan, gunung, belok-belok gitu. Dia ngelewatin jalur yang belok-belok. Ternyata di Google Map jalannya cuma lurus gitu. Nah, dia ngelewatin jalan yang berkelok-kelok tadi, kata si Siti kan. Udahlah, sampailah dia di Ciamis, dia ceritain semuanya ke bapak dan abangnya. Tapi mereka banyak yang nggak percaya, kata si Siti. Mereka nggak respon. Dan mereka juga nggak tahu nama daerah-daerah yang di Siti sebutin tadi. Sepanjang jalan kan Siti merhatiin, jalan ini jalan apa, jalan ini jalan apa gitu. Ya selang berapa hari ya si Siti berusaha ngelupain kejadian itu, walaupun susah banget ngelupain ya, karena dia nggak mau kepikiran terus, dia nggak mau stres, dia nggak mau sakit gitu. Yang penting intinya dia sampai dengan selamat, dengan utuh, nggak ada lecet apapun ya. Dia langsung bawa motor cowoknya ini tuh langsung ke bengkel, dia dandanin serapi-rapi mungkin ya. Tahu nggak, perjalanan mereka itu hampir 12 jam, teman-teman. Yang seharusnya 3-4 jam, dia tempuh 12 jam. Kata si Siti, ini benar-benar pengalaman horor ya. Dan akhirnya mereka udah pindah tempat kerja karena kapok ngelewatin jalan itu. Biasanya dia lewat jalur Jahim yang terkenal serem, tapi jalan ini lebih serem lagi, kata si Siti. Nah, gimana menurut kalian, teman-teman? Ya, buat kalian yang ada cerita horor seperti ini, bisa kalian kirim lewat Instagram ya, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you in the next video. Bye-bye.